Action, minasan konnichiwa, pau desu. Setelah pemerintah Jepang itu melakukan pengetatan terhadap beberapa jenis visa-visa tertentu, seperti misalnya Gijin Koku, Tokutegi no Nigo, Business Manager, permanen visa ya. Sekarang pemerintah Jepang itu menargetkan aturan terbaru untuk pemagang atau Gino Jisusei. Nah, jadi di rancangan aturan terbaru dikatakan bahwasanya mulai 1 April 2027, orang yang pernah menyelesaikan magang atau Gino Jisusei dengan baik tidak lagi otomatis mendapatkan pembebasan ketika ingin masuk ke Tokutegi no Ichigo. Bahkan jika dulu kalaupun dia sudah pernah menyelesaikan ujian dengan baik, pada prinsipnya harus tetap lulus ujian skill dan ujian bahasa. Nah, jadi dulu ketika teman-teman itu ikut magang, terus pengen pindah ke Tokutegi no Ichigo dengan bidang yang sama, itu nggak harus ikut ujian skill dan ujian bahasa ya. Jadi, misal teman-teman dulu adalah pemagang yang bekerja di bidang cleaning misalnya, atau pengolahan makanan. Terus pengen lanjut ke Tokutegi no Ichigo dengan bidang yang sama, bidang pengolahan makanan juga. Teman-teman itu nggak harus ikut ujian skill atau ujian bahasa. Teman-teman bisa langsung transisi dari magang ke Tokutegi no Ichigo. Nah, itulah benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu masuk Jepang dari mulai startnya magang. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman itu pengen pindah bidang. Anggap dulu waktu teman-teman magang, itu bidang pertanian. Terus nggak tahan di pertanian, pengen pindah ke restoran. Nah, itu teman-teman tentunya butuh ujian skill aja. Ujian bahasa nggak perlu, karena kan udah selesai magang tadi dengan baik, jadi hanya memerlukan ujian skill. Nah, tapi di tahun 2027 bulan April itu aturannya akan segera berubah. Yang mana itu ketika teman-teman lulus magang dengan baik sekalipun, itu tidak membuat teman-teman otomatis bisa transisi ke visa Tokutegi no Ichigo. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan secara detail ya teman-teman, siapa sih target dari aturan ini, agar teman-teman itu tidak salah informasi, tidak misinformasi. Jadi nanti kan teman-teman lihat, wah ternyata sekarang sulit ya untuk pindah dari magang ke TG ya, kita harus lulus ujian dulu dan bla 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 bla, seperti itu. Agar tidak terjadi hal yang seperti itu, gue sarankan teman-teman nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ini penjelasannya cukup sulit ya menurut gue. Jadi gue udah berkali-kali nih tag video untuk mendapatkan penjelasan yang baik. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan dengan perlahan ya, agar teman-teman tidak salah dalam menangkap informasi ini. Nah, jadi siapa sih target dari aturan terbaru ini? Targetnya itu ada dua, yaitu adalah orang yang lulus magang sebelum tahun 2017. Yang kedua adalah orang yang lulus magang sebelum aturan magang yang saat ini itu dirubah. Artinya jauh sebelum tahun 2017. Nah, orang-orang ini ketika dia ingin masuk ke Jepang, per April 2027 mereka harus mengikuti ujian skill dan ujian bahasa ketika mereka ingin masuk ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Nah, jadi aturan ini berlaku bagi senpai-senpai kita yang sebelumnya dulu pernah ke Jepang. Mungkin masuk ke Jepangnya tahun 2010, 2011, 2013, dan seterusnya. Pokoknya bagi semua orang yang lulus Gino Jisusei sebelum tahun 2017. Nah, jadi bagaimana kalau sekiranya senpai-senpai kita ini masuk ke Jepang sebelum aturan terbaru ini diberlakukan? Misalnya senpai kita masuk tahun Maret 2027. Itu kan masih 1 bulan lagi tuh sebelum aturan baru diberlakukan. Nah, itu masih tetap pakai aturan yang lama. Aturan yang lama di sini yaitu adalah aturan yang mana kalau sekiranya teman-teman dulu lulus magang, terus pengen pindah ke Tokutegi no Ichigo di bidang yang sama, itu nggak harus ikut ujian skill, nggak harus ikut ujian bahasa. Atau kalau sekiranya teman-teman dulu magang, pengen pindah ke bidang yang berbeda, misalnya dulu di pertanian, pengen pindah ke hotel. Nah, teman-teman cukup lulus ujian skill aja, ujian skill hotel, SWSW hotel. Nanti setelah lulus ujian bisa pindah bidang, cukup itu saja. Nah, jadi itu masih bisa dilakukan sebelum aturan yang terbaru April 2027 ini diberlakukan. Tetapi setelah aturan terbaru yang akan diterapkan pada tanggal 1 April 2027 ini diberlakukan, orang-orang yang tadi ini, yang lulusnya itu sebelum tahun 2017 ini harus ikut lagi seperti newcomer, seperti itu ya. Nah, itu poinnya. Yang kedua,
Bagaimana dengan orang-orang yang seperti kayak angkatan gue? Gue kan lulus magang itu tahun 2021 kan. Atau mungkin ada senpai-senpai kita atau teman-teman kita yang lulusnya itu tahun 2020, 2022, 2023, 2024, dan seterusnya. Apakah mereka juga harus mengikuti ujian skill dan ujian bahasa ketika aturan terbaru tahun 2027 itu diberlakukan? Jawabannya adalah tidak. Mereka masih tetap bisa mengganti visa mereka dari dari Ginoji Susei ke Tokutei Gino Ichigo walaupun sudah tahun 2028 sekalipun, walaupun sudah tahun 2029 sekalipun, kalau aturannya nggak berubah ya. Nah, itu bisa pindah bidang tanpa harus mengikuti ujian skill dan bisa pindah dari magang ke Tokutei Gino Ichigo tanpa harus mengikuti ujian skill dan ujian bahasa. Jadi tinggal pindah aja, kecuali seperti yang gue bilang tadi, kalau sekiranya ingin pindah bidang, itu tetap perlu ujian skillnya, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman kita yang masuk magangnya itu setelah April 2027? Nah, tentunya ini pada tahun 2027 itu program Iku Seisuro itu sudah akan dijalankan. Nah, nantinya tentunya semua pemagang yang masuk setelah April 2027 itu status mereka bukan Ginoji Susei lagi, tapi Iku Seisuro. Nah, jadi nanti teman-teman kita yang Iku Seisuro ini akan mengikuti aturannya Iku Seisuro lah, seperti itu. Jadi ikuti aja aturan mainnya. Nanti setelah Iku Seisuronya selesai gimana itu nanti sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk visa Iku Seisuro. Terus bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin dia magang? Anggaplah dia magangnya itu masuk tahun 2026, sementara Iku Seisuro tahun 2027 gitu kan. Jadi bentrok dong. Ini magang, ini Iku Seisuro. Nah, kemungkinan besar ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman kita yang masuk sebelum program Iku Seisuro itu diberlakukan, kemungkinan ya, program magangnya akan tetap dilanjutkan sampai selesai. Yang kedua adalah akan dilakukan transisi dari magang ke Iku Seisuro. Ada dua kemungkinan ya, jadi kita lihat aja aturannya, karena ini masih tahun 2027, masih giri lah, 1 tahun lagi, nggak sampai ya 6 bulan lebih lagi lah. Nah, jadi kita lihat saja bagaimana aturannya. Nah, tetapi untuk senpai-senpai yang sudah lulus magang sebelum tahun 2017, kalau sekiranya ingin balik lagi ke Jepang setelah tahun 2027 April, tentunya senpai-senpai kita itu harus mengikuti aturan seperti newcomer lagi. Jadi kalau sekiranya nih, ada senpai-senpai kita yang kepikiran mau balik ke Jepang, gue sarankan mending baliknya sebelum aturan ini diberlakukan. Walaupun gue rasa untuk sertifikat skill dan sertifikat bahasa itu bukanlah sesuatu yang sulit. Yang sulitnya itulah cari slot. Cari slot di Indonesia itu sulit, seperti itu ya. Nah, jadi itulah aturan yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh bagi kita yang mungkin angkatan tahun 2020-an, yang masuk Jepangnya itu 2020-an lah, sekian lah, seperti itu. Itu nggak akan ngaruh sama sekali. Kalau mau lanjut lagi ke Tokutei Gino, ya tinggal lanjut aja. Kalau mau pindah bidang, tinggal ikut ujian skill aja, seperti itu. Nah, jadi itu aturannya. Kemungkinan next pemerintah Jepang itu akan menyasar program Tokutei Gino Ichigo, karena kayaknya program Tokutei Gino Ichigo yang masih belum belum diubah aturannya, masih seperti yang sama, seperti yang lama, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Gue harapkan teman-teman jangan sampai misinformasi, jangan sampai salah menangkap informasi ya terhadap aturan terbaru ini. Jadi teman-teman yang masih baru masuk magang tahun 2020-an nggak perlu khawatir, seperti itu. Teman-teman masih bisa lanjut ke Tokutei Gino Ichigo tanpa harus mengikuti ujian skill dan ujian bahasa kalau teman-teman itu pindah ke bidang yang sama, seperti itu ya. Nah, jadi pun kalau sekiranya teman-teman berencana untuk tetap stay di Jepang dengan visa Tokutei Gino Ichigo, gue sarankan di masa-masa magang inilah ambil ujian yang mungkin sekiranya teman-teman ingin yang minati. Di tahun pertama kah atau tahun kedua itu sebenarnya sudah dimulai. Misalnya teman-teman mau lulus magang, mau lanjut ke restoran, mau lanjut ke hotel, atau mau lanjut ke pengolahan makanan, ambil aja beberapa ujian gitu. Nggak usah ambil semuanya, nggak guna gitu. Nanti ujian-ujian yang teman-teman ambil itu kalau nggak kepakai mau tainai, seperti itu kan. Dan gue pun nggak menyarankan teman-teman untuk pindah bidang setiap tahun, karena nanti itu akan berpengaruh pada karir teman-teman di kemudian hari, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.